Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap para santri yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kami beri tugas untuk mengisi materi ilmu hadis. Dalam pagi hari ini, pertemuan kali ini saya akan membahas ilmu hadis yang berkaitan dengan persiapan ujian akhir nasional atau disebut dengan istilah IW. Dalam hal ini adalah mapel ilmu hadis, yang mana yang kami jadikan rujukan dalam penyampaian kali ini adalah dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Hadis atau fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam hadis. Mungkin teman-teman santri sudah pernah melewati pelajaran ini, namun karena ini adalah penguatan untuk imtihan watoni, maka perlu saya jelaskan kembali dan perlu saya murajaah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ilmu hadis, ya, tentunya ada 3 hal yang perlu sebelum membahas tentang macam-macam hadis. Perlu saya sampaikan 3 hal yang sangat penting dalam pembelajaran ilmu hadis. Yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang nomor 3 adalah rawi. 3 komponen ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ilmu hadis. Jadi kalau kita mau belajar ilmu hadis, maka wajib hukumnya kita mengetahui istilah sanad, matan, dan rawi. Baik, untuk yang pertama masalah sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran, ya, atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada hadis. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis Nabi, yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau diidhofahkan kepada beliau. Jadi secara garis besar sanad adalah tempat bersandar. Nanti akan saya beri contoh apa itu sanad dan bagaimana contoh-contoh sanad yang ada dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua adalah matan. Matan adalah menurut bahasa adalah ma irtafa'a minal ardi, atau tanah yang meninggi atau sesuatu yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Jadi ada urutan sanad kemudian matan, ya. Kalau kita lihat dalam contoh-contoh dalam kitab-kitab hadis, ya, baik hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, nanti bisa dilihat ada contoh an Abi Hurairah haddatsana Abi Mas'ud haddatsana Umar dan seterusnya. Itu adalah yang disebut sanad, ya. Sedangkan matan adalah menurut istilah adalah kalimat
tempat berakhirnya sanad atau dari ucapan Rasulullah itu sendiri, ya. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu namanya matan, ya. Misalkan ada satu hadis riwayat Abi Hurairah an sahabat an Abi Mas'ud an, kemudian sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpama innamal a'malu binniyat. Berarti qala Rasulullah innamal a'malu binniyat, itulah namanya matan, ya. Ujung, ya. Ujung daripada sanad. Maka dari itu bisa dipahami, ya, berkenaan dengan matan ini, atau istilah dalam bahasa Indonesia itu redaksi hadisnya itu, ya, itu namanya matan, ya. Maka perlu dipahami bahwa ujung sanad atau redaksi matan itu adalah suatu sumber, ya, yang berujung pada Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi penting matan itu untuk kita pelajari. Apakah memang matan itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak? Kenapa? Kalau itu memang benar-benar dari Rasulullah, maka itu nanti hadisnya bisa kita amalkan, bisa kita buat sebagai hujah. Namun jika sebaliknya, dalam arti matanya ini atau redaksi hadisnya ini palsu atau dhaif, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan atau hujah atau pegangan hukum atau dasar-dasar akidah. Ini yang kedua. Dan yang nomor 3 yang perlu kita ketahui sebelum membahas macam-macam hadis adalah rawi, ya. Dalam istilah mustalahul hadis atau ilmu hadis ada yang namanya rawi. Rawi adalah unsur yang pokok, ya, termasuk yang pokok selain sanad dan matan dari sebuah hadis. Rawi atau ar-rawi dalam bahasa Arab berarti adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan sebuah hadis. Dalam bahasa Arabnya itu naqlul hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Antara sanad dan rawi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Saya beri contoh seperti tadi ada an Abi Hurairah radhiyallahu an hadatsana Malik hadatsana Umar ila akhirih. Nah, di situ ada unsur yang namanya rawi. Misalkan ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Imam Malik, dari Imam Bukhari dan seterusnya, dari Imam Abi Hurairah seterusnya. Di situ ada unsur rawi. Manakah yang disebut rawi? Ya, adalah orang yang meriwayatkan hadis atau memberitakan hadis tersebut. Imam Abu Hurairah mendapat dari gurunya, ya. Misalkan Imam Abu Hurairah mendapat dari gurunya siapa, katakanlah Abdullah umpama, gurunya kepada gurunya, ya, mendapat dari gurunya sampai Rasulullah, ya, itu namanya rawi. Puncak dari rawi tentunya adalah sumber dari rawi adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Itulah 3 istilah yang perlu saya sampaikan sebelum kita membahas macam-macam hadis, ya. Selanjutnya langsung saja kita mengacu kepada kisi-kisi yang ada di fotokopian, ya. Yang pertama di sini adalah membahas tentang macam-macam hadis, ya, secara garis besar, ya. Di sini dalam kitab Qawaidul Asasiyah disebutkan bahwa hadis itu dibagi menjadi 2, ya.
Yang pertama adalah makbul dan mardud. Makbul artinya diterima, mardud artinya ditolak. Ini dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Artinya makbul di sini adalah hadis yang memenuhi sifat-sifat diterima sebuah hadis, sedangkan mardud adalah hadis yang ditolak. Kemudian di sini dijelaskan bahwa hadis makbul itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu sahih dan hasan. Kemudian yang mardud ini cuma ada satu, yaitu hadis dhaif. Jika kita rangkum ya secara ringkas bahwa hadis secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Yang mana di dalam kitab ini dibagi pembagiannya tadi ada yang makbul, ada yang mardud. Oke, yang pertama adalah hadis sahih ya. As-sahih lughatan diddul marid ya. Sahih, hadis sahih menurut bahasa adalah kebalikan dari sakit, berarti sehat ya. Menurut istilah adalah hadis yang istamala wal hadisul ladzi istamala ala a'la sifati qabul wa hiya khamsah. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi persyaratan atau memenuhi sifat-sifat qabul, sifat-sifat diterimanya sebuah hadis yang berjumlah 5 ya. Saya ulangi lagi, hadis sahih adalah hadis yang memenuhi sifat-sifat qabul yang berjumlah ada 5 ya. Yang pertama syaratnya adalah ittisal sanad, sambung sanadnya. Jadi kalau ada sebuah hadis kok sanadnya tidak sambung, itu nanti bisa dipastikan tidak termasuk hadis yang sahih. Bisa nanti masuk kategori hadis dhaif. Ya, hadis dhaif pun itu sangat banyak macamnya ya. Ada hadis palsu dan sebagainya ya. Yang pertama saya jelaskan untuk syarat hadis sahih yang pertama adalah sanadnya bersambung. Ittisalus sanad dalam bahasa Arabnya adalah apa? Tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Jadi sanad antara yang menyampaikan dengan atasan-atasannya sampai kepada akhir sanad, yaitu matan, itu harus bersambung, tidak ada yang terputus. Maksudnya terputus itu apa? Antara sanad yang satu dengan yang atasnya itu tidak bersambung. Bagaimana penggambarannya tidak bersambung? Katakanlah antara yang menyampaikan hadis dengan gurunya ini mungkin umurnya jaraknya mungkin ada 2 tahun baru lahir. Itu nanti bisa lebih jauh diteliti di kuliah ya tentunya ya, panjang ya. Untuk kali ini kita cukup mengetahui syarat-syarat hadis sahih saja ya, secara ringkas. Yang kedua adalah di sini adalatur rawi ya, atau sifat perawi sebuah hadis sahih ini harus adil ya. Kalau yang dimaksud adil di sini adalah apa? Dalam kitab ini disebutkan wal muslim al aqil as-salim minal fasqi ya. Jadi adil di sini adalah perawinya di situ harus seorang yang muslim. Maka jika ada hadis kok diriwayatkan dari non muslim, maka ini jelas sekali kalau itu hadisnya
tidak bisa diterima. Yang kedua, sifat adil adalah mempunyai akal, berakal, al-akil. Ya. Jika ada orang meriwayatkan sebuah hadis kok tidak waras, ya, maka tidak bisa diterima. Tentu tidak masuk pada kategori hadis sahih ya. Kemudian harus balik ya di sini. Balik ya. Balik dalam arti sudah memenuhi umur. Kalau orang Islam Hijriah itu kan 9 tahun ya, Hijriah sudah balik 9 tahun dan sudah bermimpi basah. Kalau 9 tahun kok belum mimpi, maka belum balik. Atau kategori balik yang kedua adalah umur 15 tahun. Meskipun tidak bermimpi, kalau sudah 15 tahun itu tetap dikatakan balik. Yang ketiga, ciri balik adalah kalau perempuan adalah haid ya, karena umur 9 tahun. Jika ada perempuan umur 10 tahun kok belum haid, maka belum balik. Itu syarat yang kedua ya. Apa? Perawinya harus adil atau adalatul rawi. Yang ketiga adalah salis. Syarat yang ketiga adalah tamamud dhabti. Syarat hadis sahih yang ketiga adalah bersifat dhabit. Dhabit yang sempurna ya. Pengertiannya adalah dhabit adalah orang yang kuat hafalannya. Bagaimana ciri orang yang kuat hafalannya? Tentu orang yang sudah menghafal sesuatu, apa yang telah dihafal dan ia dengar, mampu ia keluarkan kapan saja ia kehendaki. Itu ciri dari tamamud dhabt. Beda kalau tidak sempurna ya hafalannya, kecerdasannya, dia itu masih mengingat-ingat. Tapi kalau sempurna kecerdasan atau hafalannya ini, kapanpun dia mengeluarkan hafalannya atau hadisnya itu bisa. Nah, ini nanti persyaratan yang ketiga ini nanti yang membedakan antara hadis sahih dan hasan. Kalau hasan nanti dobitnya ini tidak ada tamam ya, tidak tamamud dhabti, cuma hanya ad-dhabtu ya, nisbud dhabt. Jadi kecerdasannya di bawah persyaratan sahih. Ini nanti menjadi pembeda antara hadis sahih dan hasan. Jadi itu yang nomor 3 persyaratannya harus apa? Tamamud dhabti ya. Sempurna atau kuat hafalannya atau kecerdasannya. Yang nomor 4 syaratnya adalah khuluhu minasyudud ya, atau adamusyudud ya. Istilah di kitab hadis itu banyak ya. Ada yang memakai khuluhu minasyudud, ada yang redaksi lain mengatakan adamusyudud. Apa maksudnya? Hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Jadi hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang setema ya, katakanlah seperti itu, yang diketahui lebih tinggi kualitas kesahihannya. Jika kalau ada ditemukan hadis lain yang lebih tinggi kesahihannya, maka hadis itu belum mencapai derajat sahih. Ya, karena apa? Adanya syadz. Itu ada makanya hadis sahih tidak boleh ada syadz sedikit pun. Memang apa istilahnya, kualitasnya sangat tinggi sekali. Yang nomor terakhir syarat hadis sahih adalah khuluhu minal illah atau adamul illah. Ya. Syarat yang terakhir ini hadisnya harus terhindar dari cacat, kecacatan. Di redaksi ini memakai khuluhu minal illah. Dalam kitab-kitab hadis yang lain memakai adamul illah. Ya, sama saja, tidak adanya cacat. Maksudnya apa? Adamul illah ini atau khuluhu minal illah adalah hadis yang tidak memiliki cacat. Maksudnya yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau
yang kelihatan samar-samar. Jadi hadis yang kita katakan itu sahih tidak boleh ada hal-hal yang tidak baik, baik segi dari makna atau pengertiannya itu memang benar-benar baik hadisnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan syariat tentunya ya. Dan tidak ada hadis yang samar. Misalkan ada hadis ini kita katakan sahih tapi maknanya itu tidak jelas, sama. Nah, itu namanya ada cacat di hadisnya. Makanya hadis sahih itu tidak boleh ada cacatnya, ada illah, tidak boleh. Maka nanti kalau ada hadis yang seperti itu, maka itu tidak bisa dikatakan hadis sahih. Mungkin nanti bisa jadi dhaif atau paling rendah lagi menjadi hadis palsu ya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk anak-anak setelah ini nanti bisa diskusi sejenak, bisa membuat kelompok atau sendiri-sendiri. Setelah itu boleh pulang sambil nunggu bel ya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.